Kamu mungkin penasaran, kenapa di dunia ini selalu ada pembulian? Kalau kamu tertarik, mari kita bahas bersama. 明日がいい日なのか悪い日なのかわからないけど、その2つの視点からしか世界を楽しめないならとてもつまらない。だからクリスナ善行を購読しよう。 Manusia adalah makhluk sosial, tapi sejak awal sejarah, kita selalu menyisihkan sebagian dari diri kita sendiri. Di masyarakat kuno, Mesir, Yunani, Romawi, kekerasan simbolik sudah jadi alat kontrol. Anak muda yang lemah, cacat, atau berbeda dijadikan bahan ejekan di alun-alun, bukan karena mereka bersalah, tapi karena masyarakat butuh korban untuk menjaga hierarki. Ironisnya, pola itu terus diulang. Ribuan tahun kemudian, kita masih mengulangi kebiasaan yang membosankan itu, mencari kambing hitam agar merasa lebih kuat. Revolusi industri abad ke-19 membawa sistem sekolah massal. Tapi bersamaan dengan itu lahir ruang tertutup, tempat kekuasaan kecil berkembang, ruang kelas. Michael Foucault dalam Discipline and Punish menulis bahwa intuisi modern menciptakan panoptikon, struktur pengawasan yang membuat orang saling menilai. Anak-anak belajar bukan hanya matematika, tapi juga bagaimana menunduk pada tatapan teman-temannya. Sekolah menjadi laboratorium sosial yang kuat memimpin, yang berbeda menjadi sasaran. Bully tidak lagi tentang kekerasan fisik saja, tapi juga tentang kontrol status, identitas, bentuk kekuasaan yang direplikasi dari sistem dewasa. Penelitian Alois di Norwegia menyebut pelaku bully sering lahir dari rumah yang penuh kekerasan atau ketidakhadiran emosi. Mereka meniru cara dunia memperlakukan mereka. Sebaliknya, korban seringkali tidak lemah secara alami, melainkan diposisikan begitu oleh lingkungan. Psikolog sosial Albert Bandura menyebut ini efek social learning. Perilaku agresif ditiru, diamnya korban pun dipelajari sebagai normal. Kita menciptakan peran, lalu memainkannya berulang-ulang, seperti drama yang membosankan, yang tak pernah tamat. Ketika media sosial muncul, bentuk bully berubah, tapi jiwanya tetap sama. Kini penghinaan tidak butuh tenaga, cukup sentuhan jari. Anonimitas memberi keberanian baru bagi yang dulu diam, dan kekejaman baru bagi yang dulu takut. Data UNESCO 2021 mencatat, hampir 1 dari 3 remaja di dunia mengalami cyberbullying. Platform digital hidup dari keterlibatan emosional, marahan, dan ejekan justru memperpanjang waktu layar. Kita tidak hanya korban, kita juga ikut memelihara sistemnya. Bully menjadi produk sampingan ekonomi perhatian. Kita dulu percaya pendidikan, teknologi, dan kesadaran sosial akan membuat manusia lebih beradab. Namun, sejarah menunjukkan kemajuan hanya memindahkan bentuk kekerasan, bukan menghapusnya. Psikolog Paul Slovic menyebut basic numbing, semakin kita sering melihat penderitaan, semakin mati rasa kita terhadapnya. Itu sebabnya tragedi baru terasa membosankan. Kita sudah terlalu sering melihatnya hingga lupa caranya merasa. Bully bukan sekedar masalah individu, ia adalah cermin retak dari struktur sosial yang kita pelihara. Semakin kita diam terhadap ejekan, kita memperpanjang garis sejarah itu. Mungkin sejarah pembulian tidak akan benar-benar berakhir, tapi mengenal sejarahnya
membuat kita memutuskan apakah kita jadi pengulang, penonton, atau pengubah. Sejarah tidak akan berubah ke arah dengan harapan kosong, tapi dengan kesadaran yang lahir dari rasa sakit. Sebelum menilai orang lain, lihatlah benda kecil di tanganmu, layar ponsel, cermin, pena, kamera. Di sanalah awal perubahan yang paling nyata, meski kecil, meski diam. Membosankan. You little biatch.